Renungan, 13 Agustus. Suara yang tak dapat dibungkam. Maximus sang pengaku iman. Maximus sang pengaku iman lahir sekitar tahun 580. Tradisi Yunani menempatkan kelahirannya di Konstantinopel dan menyebut bahwa ia pernah menduduki jabatan tinggi di istana Kaisar Heraklius. Sedangkan sebuah riwayat berbahasa Suryani mengaitkan asal-usulnya dengan Palestina. Maximus kemudian menjadi biarawan dan salah satu teolog Kristen penting pada abad ke-7. Di pusat pemikirannya berdiri kebenaran dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bagi Maximus, jika sang firman benar-benar menjadi manusia, maka Kristus bukan hanya sungguh-sungguh Allah, tetapi juga sungguh-sungguh manusia. Kemanusiaan Kristus tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang semu atau tanpa kehendak manusiawi yang sejati. Mengapa kebenaran itu begitu penting sehingga Maximus bersedia menderita karenanya? Pada abad ke-7 muncul perdebatan mengenai kehendak Kristus. Ajaran yang dikenal sebagai monotelitisme mempertahankan bahwa Kristus memiliki dua natur, ilahi dan manusiawi, tetapi hanya satu kehendak. Maximus menolaknya. Menurutnya, jika Kristus memiliki kemanusiaan yang sempurna, ia juga memiliki kehendak manusiawi. Karena itu, ia mengajarkan bahwa dalam satu pribadi Kristus terdapat dua natur dan dua kehendak alami, ilahi dan manusiawi, yang tidak saling bertentangan, tetapi selaras. Persoalan ini bukan sekadar perdebatan akademis. Kaisar Heraklius pada tahun 638 mengeluarkan ektesis yang mendukung pengakuan satu kehendak dalam Kristus. Setelah Heraklius meninggal, Kaisar Konstans II mengeluarkan Typos pada tahun 648 untuk menghentikan perdebatan mengenai satu atau dua kehendak Kristus. Maximus menilai bahwa kebenaran tentang Kristus tidak boleh dikorbankan demi ketenangan politik. Di Roma, ia bersama Paus Martinus pertama menentang monotelitisme. Sinode Lateran tahun 649 juga menolaknya. Martinus kemudian ditangkap, dibawa ke Konstantinopel, lalu dibuang ke Kherson di Crimea, tempat ia meninggal pada tahun 655. Bagaimana Maximus mempertahankan imannya ketika tekanan semakin berat? Ia dibawa ke Konstantinopel dan diadili pada tahun 655. Setelah menolak mengubah pendiriannya, ia dibuang. Pada tahun 656, Uskup Theodosius dari Kaisarea bersama utusan kekaisaran datang menemuinya. Dalam perdebatan itu, Theodosius akhirnya bersedia mengakui dua kehendak dan dua karya dalam Kristus. Namun Maximus tetap menolak kompromi tanpa pengakuan iman yang jelas. Pada tahun 662, ketika usianya telah lebih dari 80 tahun, Maximus kembali diadili. Ia dihukum dengan sangat kejam. Lidahnya dipotong dan tangan kanannya dipotong, anggota tubuh yang digunakannya untuk berbicara dan menulis membela keyakinannya. Setelah itu ia dibuang ke Lazika, di wilayah Kaukasus dekat Laut Hitam. Di sana Maximus meninggal pada tanggal 13 Agustus tahun 662, pada usia sekitar 82 tahun. Namun para penguasanya hanya berhasil membungkam tubuhnya, bukan kebenaran yang diperjuangkannya. 18 tahun sesudah kematiannya, Konsili Konstantinopel ketiga, pada tahun 680–681, menegaskan bahwa dalam satu pribadi Yesus Kristus terdapat dua natur dan dua kehendak alami yang selaras. Pokok yang diperjuangkan Maximus akhirnya diterima secara resmi oleh gereja. Apa yang dapat kita pelajari dari Maximus? Kita mungkin tidak menghadapi pengadilan kekaisaran, pembuangan, atau penyiksaan seperti dirinya. Namun kita tetap menghadapi godaan yang sama, mengurangi kebenaran supaya hidup lebih mudah, diam supaya diterima, atau berkompromi supaya tidak kehilangan sesuatu. Keteguhan iman bukan berarti keras kepala mempertahankan setiap pendapat pribadi. Maximus berdiri karena yang dipertaruhkan baginya adalah siapakah Kristus sebenarnya. Pada 13 Agustus, kisah Maximus mengajak kita bertanya, apakah yang kita yakini sungguh berakar pada firman Tuhan? Jika kebenaran itu menuntut harga, apakah kita masih akan mempertahankannya? Lidah Maximus dapat dipotong dan tangannya dapat dihentikan dari menulis, tetapi kesaksiannya tetap berbicara hingga hari ini.